Krisis Israel-Palestina, konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah pada 2021. Krisis Israel-Palestina 2021 diawali dengan bentrokan yang melibatkan pengunjuk rasa dari Palestina dan polisi Israel pada Mei tahun 2021, bersamaan dengan libur Lailatul Qadar dan Hari Yerusalem. Bentrokan tersebut merupakan akibat dari rencana pengusiran beberapa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur oleh Mahkamah Agung Israel. Bentrokan ini mengakibatkan 300 orang luka-luka dan sebagian besar merupakan warga Palestina. Hal ini memicu kecaman dari dunia internasional dan menyebabkan pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung ditunda selama 30 hari. Pada tanggal 9 Mei, polisi Israel menyerang Masjidil Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam. Sebagai balasannya, pada 10 dan tanggal 11 Mei, Hamas dan Jihad Islam Palestina meluncurkan 400 roket ke wilayah Israel yang mengakibatkan 2 warga Israel tewas serta 70 lainnya terluka. Israel merespon serangan tersebut dengan melakukan serangan udara ke wilayah Gaza yang mengakibatkan 26 warga Palestina tewas termasuk 9 anak-anak dan 103 lainnya terluka. Latar belakang: Mahkamah Agung Israel kabarnya akan memutuskan rencana pengusiran 6 keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur pada Mei tahun 2021. Klaim kepemilikan Sheikh Jarrah sudah menjadi masalah sejak beberapa abad yang lalu. Awalnya, 2 warga Yahudi membeli sebagian Sheikh Jarrah dari pemilik beretnis Arab pada 1876 atau pada masa Kesultanan Utsmaniyah ketika Perang Arab-Israel tahun 1948. Yordania mengambil alih wilayah tersebut. Yordania yang kala itu didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa membangun 28 rumah untuk pengungsi Palestina yang berhasil melarikan diri dari wilayah Israel. Ketika terjadinya Perang 6 Hari pada 1967, wilayah ini kembali diambil alih oleh Israel dan kepemilikannya diserahkan ke warga Yahudi. Warga Yahudi kemudian menjual rumah-rumah di sana kepada organisasi sayap kanan yang telah berulang kali mencoba mengusir warga Palestina. Dalam hukum di Israel, warga Israel mempunyai hak untuk mengambil alih properti yang dimiliki oleh Yahudi sebelum Perang Arab-Israel tahun 1948 di Yerusalem Timur. Namun di sisi lain, tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa warga Palestina dapat mengambil alih properti mereka yang direbut di Israel. Itamar Ben-Gvir, seorang politisi kanan jauh Israel, sempat mengunjungi Sheikh Jarrah sesaat sebelum bentrokan terjadi. Ketika itu, ia mengatakan bahwa rumah-rumah di sana dimiliki Yahudi dan polisi harus melawan siapapun yang memprotes hal tersebut. Agensi France Presse melaporkan bahwa penduduk Israel mulai tampak berdatangan di Sheikh Jarrah dengan membawa senapan serbu dan revolver sehingga menimbulkan bentrokan. Sebelumnya, bentrokan juga terjadi setelah pemerintah Israel menutup gerbang Damaskus, tempat yang populer bagi umat Islam untuk berkumpul selama bulan Ramadan, dan ketika pemerintah Israel menerapkan pembatasan di Masjidil Aqsa. Pengunjuk rasa dari Palestina juga menyayangkan sikap Presiden Palestina, Mahmud Abbas, yang menunda pemilu legislatif karena diduga tidak ingin Partai Fatah yang diketuai olehnya kalah secara politik. Bentrokan pertama antara penduduk Palestina dan Israel pertama kali terjadi pada tanggal 6 Mei tahun 2021. Bentrokan tersebut berakhir setelah penahanan setidaknya 7 orang oleh polisi Israel. Bentrokan kemudian kembali terjadi di Masjidil Aqsa. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 136 orang di Yerusalem terluka sore itu. Pemerintah Israel juga melaporkan setidaknya 6 polisi dari Israel terluka akibat kejadian ini. Bentrokan selanjutnya terjadi pada tanggal 8 Mei. Saat penantian malam Lailatul Qadar, massa dari Palestina melempar batu, menyalakan api, dan bersaut, "Serang Tel Aviv dan umat Yahudi. Ingatlah Khaybar, pasukan Muhammad akan kembali," sambil memegang bendera Hamas. Polisi Israel yang memakai pakaian anti-huru hara melakukan perlawanan menggunakan stun grenade dan meriam air. Setidaknya 80 orang terluka. Pagi harinya pada tanggal 9 Mei, pasukan Israel menyerbu Masjidil Aqsa dan melukai ratusan orang. Warga Palestina melawan dengan cara melempar batu petasan dan benda berat lainnya. Sementara polisi Israel menembakkan stun grenade dan peluru karet. Penyerbuan ini terjadi sebelum nasionalis Yahudi melakukan iring-iringan bendera di kota lama Yerusalem saat peringatan Hari Yerusalem. Setidaknya 215 warga Palestina terluka. 153 di antaranya harus dirawat di rumah sakit. Pada tanggal 10 Mei, sepanjang sore dan malam hari, warga Arab di Israel yang berada di Lot melempar batu dan bom api ke rumah maupun sekolah milik warga Yahudi, sinagoge, hingga rumah sakit. Akibatnya, 1 warga Yahudi tewas dan melukai 2 lainnya. Unjuk rasa dan kerusuhan menyebar luas di seluruh Israel,
khususnya wilayah dengan warga Arab yang lebih dominan. Pada tanggal 11 Mei, Wali Kota Lot yaitu Yair Revivio meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengirimkan polisi perbatasan Israel karena kondisi di sana tidak terkendali. Serangan udara. Pada tanggal 10 Mei, Hamas telah menembakkan lebih dari 150 roket dari Gaza menuju Israel. Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa 7 roket ditembakkan menuju Yerusalem dan Bet Shemesh dan telah ditembak jatuh. Israel juga meluncurkan serangan udara menuju jalur Gaza pada tanggal 10 Mei tahun 2021. Sebuah misil anti-tank juga ditembakkan menuju kendaraan sipil di Israel. Melukai pengendaranya. Israel kemudian merespons dengan meluncurkan serangan udara menuju Gaza pada hari yang sama. Pada tanggal 11 Mei, gedung Hanadi Tower yang berpenghuni dan memiliki tinggi 13 lantai di Gaza runtuh akibat serangan udara Israel. Pasukan Keamanan Israel IDF mengatakan bahwa di gedung terdapat kantor yang digunakan oleh Hamas. Pasukan tersebut juga mengatakan bahwa mereka telah memberikan pemberitahuan bagi masyarakat sipil untuk melakukan evakuasi. Hamas dan Jihad Islam merespons dengan menembakkan 137 roket ke Tel Aviv selama 5 menit. Serangan pada hari itu merusak pipa minyak bumi milik Israel. Pada tanggal 12 Mei, Angkatan Udara Israel menghancurkan belasan markas polisi dan keamanan di jalur Gaza. Hamas mengatakan bahwa markas besar polisi milik mereka juga menjadi salah satu sasarannya. Lebih dari 850 roket diluncurkan dari Gaza menuju Israel pada tanggal 12 Mei. Menurut militer Israel, setidaknya 200 roket gagal mencapai wilayah mereka dan jatuh di jalur Gaza. Korban, selama 3 hari serangan udara, 53 warga Palestina tewas. Di antaranya adalah 14 anak-anak, 3 wanita, dan 5 petani. Sebanyak 320 terluka. Beberapa korban tewas di gedung hunian, mobil sipil, dan jalan. Seorang komandan di kelompok Hamas yang teridentifikasi bernama Mohammed Abdullah Fayyad serta 3 anggota Jihad Islam yang berpangkat tinggi dilaporkan tewas. Anggota Hamas lainnya dilaporkan tewas pada tanggal 11 Mei. Kematian 5 komandan tersebut dikonfirmasi melalui pernyataan resmi dari kedua pihak. Kematian militan lainnya diduga terjadi, tetapi tidak dikonfirmasi. Tidak diketahui apakah korban yang tewas pada tanggal 10 Mei merupakan akibat dari serangan Israel atau roket Palestina yang salah sasaran. Pada tanggal 11 Mei, Hamas dan Jihad Islam merespons dengan meluncurkan ratusan roket menuju Ashdod dan Ashkelon, menewaskan 2 orang dan melukai 90 lainnya. Korban wanita ketiga yang tewas berasal dari Rishon LeZion. Sementara 2 warga sipil dan seorang tentara tewas keesokan harinya. Dampak dan reaksi pihak Israel dan Palestina. Pada tanggal 9 Mei tahun 2021, Mahkamah Agung Israel menunda pengambilan keputusan selama 30 hari setelah intervensi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Avichai Mandelblit. Polisi Israel juga melarang umat Yahudi untuk mengunjungi Plaza Al-Aqsa selama perayaan Hari Yerusalem. Pada tanggal 10 Mei, Israel menutup total perbatasan Kerem Shalom, termasuk untuk bantuan kemanusiaan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membela tindakan polisi Israel dan mengatakan bahwa Israel tidak dapat membiarkan elemen radikal mengganggu ketenangan. Pihak Israel juga meminta pemerintahan Joe Biden untuk tidak mengintervensi situasi yang terjadi. Pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, memberikan pernyataan yang berbunyi penyerangan brutal dan kekerasan terhadap jemaah Masjidil Aqsa adalah sebuah tantangan baru bagi dunia internasional. Juru bicara Jihad Islam Palestina mengatakan bahwa Israel memulai agresi di Yerusalem. Apabila agresi ini tidak berakhir, maka upaya diplomatik tidak lagi berguna untuk mencapai gencatan senjata. Hamas memberikan ultimatum kepada pemerintah Israel dengan mengatakan bahwa apabila mereka tidak mengosongkan masjid hingga pukul 2 dini hari pada tanggal 11 Mei, Hamas akan kembali meluncurkan serangan roket. Pada tanggal 10 Mei, kerumunan Yahudi Israel berkumpul di tengah kebakaran dekat masjid sambil menyanyikan Yimah Semam.